Kementerian Sosial menugaskan PT POS untuk menyalurkan bantuan program sembako tahun 2022 pada penerima manfaat di Sumatera Selatan. Diketahui ada 200.153 keluarga penerima manfaat yang sudah disalurkan sejak akhir Februari lalu hingga 3 Maret. Deputi Eksekutif General Manager Kantor Kacang Utama PT POS Palembang mengatakan hingga kini penyaluran bantuan sosial terus dipercepat agar selesai tepat waktu juga tepat sasaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hartati. Ya, selamat sore rekan Mei. Oke, Tribunas, di Sumatera Selatan ini bantuan pangan sembako yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial itu sudah dilakukan melalui kantor pos sejak 22 Februari lalu dan akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Sebenarnya yang proses percepatan ini ditentukan terakhir itu hari ini, tapi itu adalah proses percepatannya, bukan berarti bahwa penyaluran ini sudah selesai. Nah, tribunsumsel.com sempat mewawancarai Eksekutif General Manager PT POS Kantor Cabang Utama Palembang, Muharmansah, mengatakan bahwa penyaluran ini dilakukan melalui kantor pos, baik itu melalui kantor itu sendiri ataupun loket-loket lain, dan juga dilakukan melalui komunitas, yakni menjangkau masyarakat yang belum ada kantor pos di daerah tersebut. Misalnya kalau di Sumatera Selatan itu terjadi di daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau, seperti di kawasan Desa Lalan, Musi Banyuasin, di Sungsang, Banyuasin, dan juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti di Cengal dan juga Pangpangan. Nah, kawasan tersebut memang jauh dari jangkauan kantor pos, sehingga kantor pos menyalurkannya melalui komunitas, yakni mengumpulkan penerima manfaat di satu titik sehingga mereka terkumpul dan bisa dilayani dalam waktu bersamaan. Sementara untuk di Kota Palembang sendiri, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui sejumlah kantor pos, seperti kalau di Palembang itu di kantor pos Merdeka dan di kantor pos Arifai. Nah, sebagian penerima manfaat ini kadang tidak mengetahui bahwa pencairan bantuan sosial ini bisa diwakilkan melalui anggota keluarga yang lain. Dengan catatan misalnya penerima manfaat ini sakit, lanjut usia, ataupun tengah tidak berada di tempat atau tengah di luar kota, seperti itu, Mei. Nah, dengan catatan untuk pencairan ini bisa dilakukan bahwa anggota keluarga yang akan mencairkan itu namanya tertera dalam kartu keluarga tersebut. Misalnya, penerima manfaat ini adalah ayahnya, maka bisa diwakilkan melalui ibunya ataupun melalui anaknya. Itu tadi dengan catatan bahwa nama mereka tertera dalam satu kartu keluarga, seperti itu. Dan syaratnya adalah pencairan ini, penerima manfaat ini yang akan mencairkan itu adalah membawa kartu keluarga asli, KK asli, KTP asli, dan surat undangan pencairan bantuan sosial ini. Nah, kemudian dari petugas pos nanti akan memverifikasi apakah data ini sesuai dan bukan data yang dipalsukan, seperti itu, dengan cara melakukan tanda tangan dan difoto menggunakan difoto dengan uang yang sudah diberikan, yakni 200.000 per bulan untuk 3 bulan, yakni Januari hingga Maret, atau sebesar 600.000, seperti itu, Mei. Dan kantor pos sendiri memastikan, ya, Mei? Ya, silakan Hartati. Ya, kantor pos sendiri memastikan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan toko ataupun agen sembako lainnya. Jadi, uang yang mereka terima itu murni Rp600.000, bukan bentuk barang dan juga tidak dipotong sama sekali, seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Hartati dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Deputi Eksekutif General Manager Kantor Kacang Utama PT POS Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan sembako, kami sampaikan jika berhalangan untuk hadir mengambil langsung bantuan pangan sembakonya, maka dapat diwakilkan kepada keluarga yang namanya tertera dalam satu kartu keluarga penerima manfaat sembako. Seperti contoh, misal penerima ibunya dan ibunya lagi dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di loket pelayanan kami,
maka nama anggota keluarga yang tertera di kartu keluarga tersebut, apakah itu suami, apakah itu anak, ataukah itu nama-nama lain yang ada di dalam satu kartu keluarga itu, maka mereka berhak untuk mencairkan dana tersebut. Karena memang bantuan pangan sembako ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat. Dan oleh karena itu syaratnya juga sudah jelas, membawa kartu keluarga asli yang bertalian untuk diunjukkan kepada kami, dan juga membawa identitas diri yang berlaku, KTP, baik itu penerima maupun yang mengambil pada saat penyaluran bansos yang bertalian. Sekali lagi, tidak hanya karena sakit, karena lansia, karena disabilitas, cacat bawaan, juga mungkin karena saat ini tidak berdomisili atau sedang melakukan perjalanan keluar kota untuk sesuatu hal yang penting. Sehingga terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.